Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Di salah satu hotel termewah di Jakarta, seorang pria asing duduk diam di lounge dengan tatapan kosong. Tangannya menggenggam segelas anggur merah yang sudah hampir tandas. Pria itu adalah Derek Anderson, seorang miliarder Amerika yang terkenal dalam dunia bisnis teknologi. Malam ini, seharusnya dia menikmati waktu istirahat setelah perjalanan bisnis yang panjang. Namun, pikirannya terus melayang ke tempat yang jauh, ke kenangan yang seharusnya sudah dia kubur dalam-dalam. Sudah 3 tahun sejak kecelakaan tragis itu. Sejak Eleanor, istrinya, meninggal dalam insiden pesawat yang membuat hidupnya berubah total. Sejak saat itu, dunia tak lagi terasa sama. Senyuman yang dulu menjadi alasan kebahagiaannya kini hanya sebatas bayangan. Bayangan yang terus menghantuinya, baik dalam mimpi maupun saat ia terjaga. Derek menegakkan punggungnya, mengusap wajahnya yang dihiasi dengan garis-garis kelelahan. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir kesedihan yang datang tanpa permisi. Namun, di tengah usahanya menenangkan diri, sesuatu terjadi. Seseorang memasuki lobi hotel, dan saat Derek tanpa sadar melirik ke arahnya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Wanita itu. Derek membeku, matanya membelalak, tangannya mencengkeram gelas anggur begitu kuat hingga hampir retak. Seorang wanita melangkah masuk dengan gerakan anggun, mengenakan dress sederhana berwarna krem yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya hitam panjang, terurai di punggungnya dengan sedikit gelombang di ujungnya. Kulitnya sedikit lebih eksotis dibandingkan Eleanor, tetapi wajahnya hampir identik. Ini tidak mungkin. Napas Derek memburu. Matanya tidak bisa berpaling dari wanita itu, seakan otaknya menolak menerima kenyataan. Ini pasti halusinasi. Namun, semakin lama dia menatap, semakin nyata wanita itu terlihat. Wanita itu bukan Eleanor, tapi wajahnya, mata itu, bentuk hidungnya, bahkan caranya tersenyum canggung saat berbicara dengan resepsionis. Semuanya seperti duplikasi dari wanita yang telah ia cintai dan kehilangan. Ketika akhirnya wanita itu menoleh ke arahnya, mata mereka bertemu, dan sesuatu di dalam hati Derek seakan meledak. Sekilas, wanita itu tampak terkejut, seakan dia juga mengenali wajah Derek. Tapi ekspresi itu hanya bertahan sedetik sebelum berubah menjadi kebingungan. Derek merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa membiarkan wanita itu pergi begitu saja. Tidak setelah apa yang baru saja dia lihat. Dia segera bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya mantap meskipun dadanya bergemuruh. Saat ia semakin dekat, wanita itu tampak menyadari kehadirannya. "Maaf." Suara Derek serak. Ia bahkan tidak bisa menyembunyikan emosinya. "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Wanita itu menatapnya dalam diam. Keningnya berkerut, sebelum akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa semakin membuat Derek terpukul. "Saya rasa tidak, Pak," katanya sopan. Suaranya lembut namun terdengar asing di telinga Derek. "Nama saya Sinta." Sinta. Nama yang sama sekali asing baginya. Tetapi wajahnya. Derek menelan ludah, mencoba meredakan gejolak dalam dadanya. "Maaf jika ini terdengar aneh, tapi kau sangat mirip dengan seseorang yang aku kenal." Sinta tampak terkejut sesaat, sebelum tersenyum sopan. "Oh, mungkin hanya kebetulan saja, Pak." "Tapi ini bukan kebetulan." "Tidak mungkin." Derek ingin mengatakan lebih banyak, ingin bertanya lebih dalam, tapi ia sadar bahwa ia tidak bisa membebani wanita ini dengan emosinya yang belum stabil. "Maaf mengganggumu," ujar Derek akhirnya, meskipun hatinya masih berteriak menuntut jawaban. Sinta mengangguk sopan. "Tidak apa-apa, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu." Derek hanya bisa melihatnya melangkah pergi. Punggungnya menghilang di balik pintu lift. Namun, perasaan itu tetap tinggal. Kebingungan, keterkejutan, dan sebuah firasat aneh yang tidak bisa ia abaikan. Derek tahu
pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Dan ia juga tahu, ia tidak akan membiarkan wanita itu menghilang begitu saja. Karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, ada sesuatu yang membangkitkan kembali hatinya yang telah mati. Derek tidak bisa tidur malam itu. Bayangan wajah Sinta terus menghantuinya. Cara matanya bersinar, lengkungan bibirnya saat tersenyum, bahkan gesturnya saat berbicara. Semua itu terlalu familiar, terlalu nyata untuk dianggap sebagai kebetulan. Ia menghabiskan malamnya di kamar hotel, duduk di depan jendela besar yang memperlihatkan gemerlap kota Jakarta. Namun, semua pemandangan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan pertanyaan yang terus berkecamuk di kepalanya. Siapa sebenarnya wanita itu? Derek menarik napas dalam-dalam, meraih ponselnya, lalu menghubungi satu-satunya orang yang bisa membantunya dalam situasi ini. Telepon tersambung hanya dalam 2 nada dering. "Michael, aku butuh bantuanmu." Di seberang, suara Michael Charter, asistennya yang sudah bertahun-tahun bekerja dengannya, terdengar sedikit mengantuk. "Bos, ini hampir tengah malam di Jakarta. Ada apa?" Derek menutup matanya, mencoba menyusun kata-kata. "Aku bertemu seseorang tadi malam. Seorang wanita. Dan dia sangat mirip dengan Eleanor." "Hening." Michael tidak langsung merespons. Derek tahu bahwa sahabatnya itu pasti juga masih belum melupakan Eleanor, seperti dirinya. Setelah beberapa detik, akhirnya Michael berdeham pelan. "Kau yakin?" Derek mengepalkan tangannya, seperti melihat Eleanor kembali hidup. Hanya saja kulitnya lebih gelap, rambutnya lebih panjang. Tapi selain itu, ekspresi wajahnya, gerak-geriknya semuanya sama. Michael mendesah di seberang telepon. "Dan aku yakin kau ingin aku menyelidiki siapa wanita itu." "Tepat." Michael tak membuang waktu. "Apa yang kau tahu sejauh ini?" Derek mengusap wajahnya, mencoba mengingat detail-detail kecil yang bisa berguna. "Namanya Sinta. Aku tidak tahu nama belakangnya. Dia sepertinya bekerja di bidang penerjemahan. Tidak terlihat seperti seseorang dari keluarga kaya atau orang yang terkenal. Dia tinggal di Jakarta, dan dari caranya berbicara, dia tampaknya tidak mengenalku." Michael mengangguk dari kejauhan. "Baiklah, beri aku waktu. Aku akan cari tahu siapa dia." Derek mengangguk, meskipun Michael tak bisa melihatnya. "Terima kasih, Michael." Setelah panggilan itu berakhir, Derek kembali duduk di kursinya, membiarkan pikirannya berlarian dalam kekacauan. Jika Sinta bukan Eleanor, lalu siapa dia? 2 hari kemudian, Derek tengah menikmati secangkir kopi di balkon kamar hotelnya ketika ponselnya bergetar. "Michael," sahutnya tanpa basa-basi. "Aku punya informasi tentang Sinta." Jantung Derek berdegup lebih cepat. "Katakan." Michael terdengar mengetik sesuatu di keyboardnya sebelum berbicara. Nama lengkapnya Sinta Ayu Pradipta. Lahir di Jakarta, 29 tahun lalu. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Ayahnya meninggal 10 tahun lalu karena sakit, dan ibunya meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan. Derek menyandarkan tubuhnya di kursi, mendengarkan dengan saksama. Dia bekerja sebagai penerjemah lepas untuk beberapa perusahaan asing. Tidak ada riwayat kriminal, tidak ada keterlibatan dalam skandal atau masalah hukum. Hidupnya sederhana. Michael berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Suaranya lebih serius. "Tapi ini yang menarik. Aku menelusuri catatan kelahirannya, dan ada beberapa kejanggalan. Sinta didaftarkan lahir di salah satu rumah sakit kecil di Jakarta, Rumah Sakit Harapan Ibu. Namun, rumah sakit itu sudah tidak beroperasi sejak 30 tahun lalu. Bahkan, rekam medis dari rumah sakit itu tidak bisa ditemukan lagi. Seolah-olah ada bagian dari masa lalunya yang dihapus." Derek mengernyit. "Maksudmu?" Michael menghela napas. "Aku tidak bisa memastikan, tapi ini bisa berarti 2 hal. Entah ada kesalahan dalam dokumen, atau ada sesuatu yang disengaja di sini." Derek mengetuk ujung jarinya di meja. "Lalu bagaimana dengan orang tua kandungnya?"
Michael terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Ini yang lebih aneh. Tidak ada informasi yang jelas tentang orang tua biologisnya. Nama mereka ada di akta kelahiran, tapi tidak ada rekam medis yang menunjukkan bahwa ibunya pernah melahirkan di rumah sakit itu." Derek membeku. "Michael, kau sedang mengatakan bahwa ada kemungkinan dia bukan anak kandung dari orang tua yang membesarkannya?" "Ya," jawab Michael lirih. "Ada kemungkinan bahwa dia diadopsi. Atau, lebih buruk lagi, dipisahkan dari keluarga aslinya sejak lahir." Derek menggenggam ponselnya lebih erat. Perasaan aneh semakin menguasainya. Apakah mungkin? Apakah mungkin bahwa Sinta memiliki hubungan dengan Eleanor? Derek menutup matanya, menghirup napas panjang. Jika ini benar, maka dia harus mencari tahu lebih dalam. "Satu hal lagi," ujar Michael. "Apa?" "Sinta tidak tahu siapa kau, bukan?" Derek terdiam sesaat sebelum mengangguk. "Sepertinya tidak." "Kalau begitu, jangan membuatnya takut dengan pertanyaan yang terlalu menekan," saran Michael. "Jika dia benar-benar punya hubungan dengan Eleanor, kau harus mendekatinya dengan cara yang lebih lembut." Derek menatap kosong ke arah langit. "Aku mengerti." Lalu, dengan tekad yang semakin bulat, ia bangkit dari kursinya. Dia harus bertemu Sinta lagi. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu. Derek tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran yang perlahan mulai muncul ke permukaan. Sinta bukan hanya mirip Eleanor, tapi ada terlalu banyak kejanggalan dalam kisah hidupnya. Kelahirannya yang misterius, rumah sakit tempat dia terdaftar yang sudah tidak beroperasi, serta ketidaktertulisan riwayat medis tentang kelahirannya, semuanya semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Derek memutuskan untuk bertemu Sinta sekali lagi. Namun kali ini, ia tidak ingin pertemuan mereka hanya sekadar kebetulan di hotel. Ia ingin mengenal wanita itu lebih dalam, mengerti kehidupannya, dan yang terpenting, mencari tahu kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Sore itu, di sebuah kafe kecil di sudut Jakarta, Sinta tampak sedikit gelisah di kursinya. Wanita itu sesekali melirik ke arah luar jendela, seolah mempertimbangkan apakah pertemuan ini adalah keputusan yang tepat. Di seberangnya, Derek duduk dengan tenang, meskipun di dalam dadanya ada badai yang mengamuk. "Aku tidak menyangka Anda ingin bertemu saya lagi, Pak Derek," ujar Sinta akhirnya, memecah keheningan. Derek menatapnya dengan lekat. "Aku juga tidak menyangka akan bertemu seseorang yang begitu mirip dengan istriku." Sinta tersenyum kecil, meskipun ada ketidaknyamanan dalam sorot matanya. "Mungkin ini hanya kebetulan." Derek mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Aku tidak percaya pada kebetulan." Sinta terdiam, memainkan jemarinya di atas meja. Matanya menatap ke arah cangkir kopi di depannya, menghindari tatapan Derek. Derek menghela napas, mencoba berbicara lebih hati-hati. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Sinta. Masa kecilmu, keluargamu. Aku harap kau tidak keberatan." Sinta tampak ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah." Lalu, ia mulai bercerita. "Aku tumbuh besar di Jakarta. Ayahku adalah seorang sopir. Ibuku seorang penjahit. Kami hidup sederhana, tapi mereka selalu memastikan aku mendapatkan pendidikan yang baik. Aku anak tunggal. Sejak kecil, aku tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang, meskipun hidup kami tidak mewah." Derek mendengarkan dengan seksama, tetapi sesuatu di dalam hatinya masih merasa ada yang ganjil. Sinta melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Tapi, ada satu hal yang selalu terasa aneh bagiku. Aku tidak punya foto masa kecil." Derek mengangkat alisnya. "Maksudmu?" Sinta menggigit bibirnya, tanpa ragu sebelum akhirnya berkata, "Setiap kali aku bertanya tentang foto bayi atau balitaku, ibuku selalu menghindari pertanyaan itu. Aku ingat suatu hari aku menemukan sebuah album tua, tapi begitu ibuku melihatnya, dia langsung mengambilnya dan berkata bahwa aku tidak perlu melihatnya." Derek menahan napas. "Aku juga tidak ingat banyak hal sebelum usia 5 tahun, lanjutnya. Seolah-olah, kehidupanku baru dimulai dari titik itu."
Jantung Derek berdetak lebih cepat. Sinta. Suara Derek terdengar lebih serius. Apa kau pernah berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan darimu? Sinta menatapnya, tampak bingung sekaligus waspada. Maksud Anda? Derek ragu sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan dompetnya. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah foto yang telah pudar. Foto Eleanor, istrinya. Saat Sinta melihat foto itu, wajahnya langsung berubah. Matanya membesar, napasnya tercekat, dan tangannya yang semula bersandar di atas meja langsung gemetar. Ini. Suara Sinta hampir tidak terdengar. Derek menatapnya dengan dalam. Ini istriku, Eleanor. Sinta menelan ludah. Matanya masih terpaku pada foto itu. Tidak mungkin. Kenapa dia? Kenapa dia terlihat seperti aku? Derek tidak menjawab. Ia ingin melihat reaksi Sinta. Ingin tahu apakah wanita ini benar-benar tidak mengetahui apapun, atau hanya berpura-pura. Setelah beberapa saat, Sinta akhirnya menggelengkan kepalanya, seolah mencoba mengusir pikiran-pikiran yang mulai muncul di benaknya. Tidak, ini pasti hanya kebetulan. Aku tidak mungkin memiliki hubungan dengan wanita ini. Derek mengamati ekspresi Sinta, mencari tanda-tanda kebohongan. Namun, dari cara matanya bergetar dan suaranya yang penuh kebingungan, ia bisa melihat bahwa wanita ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Derek menarik napas dalam. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Sinta mengangkat wajahnya, menatap Derek dengan ragu. Apa? Derek menatapnya dengan serius. Aku ingin kita melakukan tes DNA. Hening. Sinta membeku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa? Derek melanjutkan dengan suara tegas. Aku tidak bisa mengabaikan kemiripan ini. Aku butuh jawaban. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui kebenarannya adalah dengan melakukan tes DNA. Sinta menggelengkan kepala cepat. Tidak, itu tidak masuk akal. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya wanita biasa. Kenapa aku harus melakukan tes DNA denganmu? Derek menatapnya dalam-dalam. Karena aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Sinta masih terlihat ragu. Matanya berkedip cepat, seolah pikirannya sedang berperang dengan dirinya sendiri. Derek mengulurkan tangannya, mencoba berbicara dengan nada yang lebih lembut. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku hanya ingin memastikan. Jika hasilnya tidak menunjukkan apapun, aku akan pergi dari hidupmu. Tapi jika ada sesuatu yang terungkap, maka kita harus tahu kebenarannya. Sinta menggigit bibirnya, masih tampak ragu. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Sebuah pertanyaan yang sudah lama ia pendam mulai mengusik pikirannya. Siapa sebenarnya aku? Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, akhirnya Sinta menarik napas panjang dan menatap Derek dengan tatapan penuh tekad. Baiklah, katanya pelan. Aku akan melakukannya. Derek tersenyum tipis, meskipun di dalam hatinya ada ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena jika dugaan ini benar, maka dunia mereka akan berubah selamanya. Derek duduk di kursi kantornya di dalam suite hotelnya. Tangannya mengepal erat di atas meja. Pikirannya berputar tanpa henti sejak hasil tes DNA keluar 2 hari lalu. Hasilnya, Derek menarik napas panjang, lalu menghela berat. Sinta dan Eleanor adalah saudara kandung. Tidak hanya itu, kecocokan DNA mereka sangat tinggi, mengindikasikan bahwa mereka kembar identik. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Eleanor memiliki saudara kembar yang bahkan tidak pernah disebutkan oleh keluarganya? Keluarga angkat Eleanor, yang telah membesarkannya di Amerika, tidak pernah menyebutkan apapun tentang seorang saudara. Derek mengenal mereka dengan baik, dan dia yakin mereka pun tidak tahu tentang ini. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas pemisahan ini? Siapa yang telah memisahkan 2 bayi yang seharusnya tumbuh bersama? Satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah mencari orang yang tahu kebenaran. Dan itu berarti menelusuri jejak masa lalu Sinta di Jakarta. Mencari kebenaran.
Derek membawa Michael bersamanya dalam perjalanan ke sebuah panti jompo di pinggiran kota Jakarta. Panti jompo itu sudah terlihat tua, dengan cat yang mulai terkelupas di dindingnya. Tempat itu hampir sepi. Hanya ada beberapa lansia yang duduk di bangku halaman depan, menatap kosong ke arah langit. Seorang perawat mengantar mereka ke dalam, menuju seorang pria tua yang duduk di kursi roda dekat jendela. Dr. Surya, mantan dokter dari Rumah Sakit Harapan Ibu, rumah sakit tempat Sinta dilahirkan, atau setidaknya, yang tertera dalam dokumen. Pria itu menoleh saat Derek dan Michael mendekat. Matanya yang sudah tua terlihat samar-samar mengenali mereka. "Kalian, siapa?" tanyanya dengan suara parau. Derek menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Dr. Surya, aku datang untuk mencari kebenaran." Mata pria tua itu menyipit. "Kebenaran? Tentang apa?" Derek mengeluarkan dua foto dari saku jasnya, foto Eleanor dan Sinta. Ia meletakkannya di atas meja di hadapan dokter tua itu. Dr. Surya menatap foto itu. Lalu tiba-tiba matanya melebar. Wajahnya yang penuh keriput seketika menegang, dan tangannya yang lemah bergetar saat ia menyentuh foto tersebut. "Aku mengenali wajah ini," bisiknya. Derek merasakan dadanya semakin sesak. "Siapa mereka?" Dr. Surya menutup matanya sejenak, sebelum akhirnya membuka mulutnya dengan suara gemetar. Kalian akhirnya menemukannya." Michael mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa maksud Anda, Dok?" Pria tua itu menghela napas panjang, sebelum akhirnya berkata, "Mereka kembar yang telah dipisahkan sejak lahir. Dan itu bukan kecelakaan." Derek menegang. "Apa maksudmu?" Dr. Surya menggigit bibirnya. Matanya tampak penuh rasa bersalah. "Itu terjadi hampir 3 dekade lalu. Rumah Sakit Harapan Ibu adalah tempat kelahiran banyak bayi pada masa itu. Tapi rumah sakit itu juga memiliki sisi gelapnya. Ada banyak praktik ilegal yang dilakukan di sana. Salah satunya adalah perdagangan bayi." Derek merasakan darahnya mendidih. "Apa yang terjadi pada Eleanor dan Sinta?" tanyanya dengan suara dalam. Dr. Surya menatap ke arah jendela, seolah kembali ke masa lalu. "Mereka lahir prematur. Saat itu, seorang pria kaya dari Amerika datang mencari bayi untuk diadopsi. Mereka menginginkan bayi perempuan, tapi hanya ada 2 bayi yang lahir dalam kondisi sehat, 2 bayi kembar." Derek menahan napas. Pria itu memilih salah satu dari mereka. Jadi, pihak rumah sakit memalsukan dokumen, membuat seolah-olah salah satu bayi itu meninggal saat lahir. Bayi yang terpilih, Eleanor, dibawa ke Amerika dan diberikan kepada keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Derek mengepalkan tangannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sementara itu, bayi yang tersisa, Sinta, diserahkan kepada pasangan lokal yang telah lama menantikan anak, tetapi tidak mengetahui bahwa bayi yang mereka adopsi adalah bagian dari praktik ilegal. Derek merasa perutnya bergejolak. Eleanor dan Sinta seharusnya tumbuh bersama. Tapi karena keserakahan dan kecurangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka dipisahkan dan hidup dalam 2 dunia yang berbeda. "Apa kau tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini?" tanya Derek dengan suara dalam, penuh emosi yang ia tahan. Dr. Surya menatap ke bawah. Jemarinya yang kurus saling meremas. Orang-orang yang bertanggung jawab sebagian besar sudah tiada. Direktur rumah sakit itu sudah lama meninggal, dan banyak dokumen yang telah dihancurkan untuk menutupi kejahatan mereka. "Aku hanya salah satu dokter yang bekerja di sana saat itu, dan aku menyesal karena tidak bisa menghentikan mereka." Derek merasa marah, kecewa, dan frustasi dalam satu waktu. Selama ini, Eleanor tidak pernah tahu bahwa ia memiliki saudara kembar. Dan Sinta, tumbuh dalam keluarga yang sebenarnya bukan keluarga kandungnya. Semua ini terjadi hanya karena keserakahan manusia. Menghadapi kebenaran. Saat Derek kembali ke hotel, ia menemukan Sinta duduk di lobi, tampak gelisah. Begitu melihatnya, wanita itu langsung berdiri. "Bagaimana? Apa yang kau temukan?" Derek menarik napas dalam, lalu menatapnya dengan penuh keseriusan. "Kita harus bicara." Mereka duduk di ruang VIP lounge hotel,
jauh dari keramaian. Derek bisa melihat bahwa Sinta menggigit bibirnya, pertanda bahwa dia gugup. Lalu, tanyanya, "Apa hasilnya?" Derek menatapnya dalam-dalam. "Sinta, Eleanor adalah saudara kembarmu." Sinta terdiam. Matanya membesar. Tubuhnya menegang seakan ia baru saja mendengar sesuatu yang tak bisa ia percayai. "Tidak, itu tidak mungkin," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Derek melanjutkan dengan suara berat. "Kalian lahir di rumah sakit yang sama. Tapi ada kejahatan yang terjadi di sana. Kau dan Eleanor dipisahkan sejak lahir. Seseorang telah mengambilnya dan membawanya ke Amerika. Dan kau ditinggalkan di Indonesia, dibesarkan oleh orang tua yang tidak pernah tahu bahwa kau adalah bagian dari praktik ilegal." Air mata mulai menggenang di mata Sinta. "Tidak, tidak. Aku tidak percaya." Ia menggenggam kepalanya, berusaha memahami semuanya. Derek menatapnya dengan penuh simpati. Ia ingin menyentuh pundak Sinta, tapi ia tahu ini adalah sesuatu yang harus diproses wanita itu sendiri. Setelah beberapa saat hening, Sinta akhirnya menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Kalau begitu," suaranya bergetar, "kenapa aku ditinggalkan? Kenapa aku yang tidak dibawa?" Derek menatapnya dengan luka yang sama dalam dadanya. "Bukan kau yang ditinggalkan, Sinta. Kau adalah korban, sama seperti Eleanor." Sinta mulai menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa seluruh identitasnya, seluruh hidupnya, bukan seperti yang ia kira. Dan untuk pertama kalinya juga, ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang hotel yang diberikan Derek untuknya, menatap kosong ke arah jendela dengan mata sembab. Air mata yang sejak tadi sore ia tahan kini sudah kering, menyisakan perasaan kosong yang membuatnya merasa hampa. "Kembar? Aku dan Eleanor adalah kembar?" Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Ia mengingat wajah Eleanor dalam foto yang ditunjukkan Derek, wajah yang sama dengan wajahnya sendiri. Selama ini ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dan sekarang, ia tahu bahwa sesuatu itu adalah bagian dari dirinya sendiri yang telah diambil darinya sejak lahir. Selama ini, ia selalu merasa berbeda. Tidak ada satupun foto bayi dirinya. Tidak ada kenangan tentang masa kecil sebelum usia 5 tahun. Tidak ada jejak yang bisa ia telusuri lebih jauh. Dan sekarang ia tahu kenapa. Ia adalah korban dari konspirasi kotor yang telah memisahkan dirinya dari saudaranya sendiri. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak bisa ia enyahkan dari pikirannya. Jika aku dan Eleanor adalah saudara kembar, kenapa aku yang ditinggalkan? Air mata kembali menggenang di sudut matanya. Sinta menggigit bibirnya keras-keras, mencoba menahan isakannya. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seseorang yang tidak diinginkan." Namun, bagian lain dalam dirinya berkata bahwa itu bukan salahnya. Ia tidak pernah memilih untuk terpisah dari Eleanor. Dan Eleanor pun tidak pernah memilih untuk meninggalkannya. Mereka adalah korban dari sistem yang jahat. Tapi sekarang, Eleanor sudah tiada. Sinta menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia bahkan tidak akan pernah bisa bertemu saudara kembarnya sendiri. Derek dan Sinta mencari jawaban. Keesokan paginya, Sinta duduk berhadapan dengan Derek di lounge hotel. Ia masih tampak lelah. Matanya bengkak karena menangis sepanjang malam. Derek bisa merasakan bahwa wanita di hadapannya itu masih terjebak dalam kebingungan dan kesedihan. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Sinta akhirnya dengan suara pelan. Derek menatapnya dalam-dalam. "Kau masih punya keluarga, Sinta." Sinta mengangkat wajahnya, menatapnya dengan bingung. Derek melanjutkan dengan suara lembut. "Eleanor telah pergi, tapi keluarga angkatnya di Amerika. Mereka adalah orang-orang baik. Mereka mencintainya, dan aku yakin mereka akan menerimamu juga." Sinta menatapnya dengan perasaan bercampur aduk. "Aku tidak tahu. Aku tidak yakin mereka akan menerimaku begitu saja." Derek tersenyum kecil. "Sinta,
mereka kehilangan Eleanor. Sama seperti aku. Aku yakin jika mereka tahu bahwa ada bagian dari Eleanor yang masih hidup, mereka akan bahagia. Sinta mengalihkan pandangannya keluar jendela, mencerna kata-kata Derek. Bagaimana jika dia benar? Bagaimana jika masih ada orang yang akan menerimanya sebagai keluarga? Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Jadi, kau ingin aku pergi ke Amerika bersamamu? Derek mengangguk. Aku tidak akan memaksa. Tapi jika kau ingin menemukan lebih banyak jawaban, aku bisa membantumu. Sinta menggigit bibirnya, berpikir keras. Bagian dalam dirinya ingin menolak. Ini terlalu besar, terlalu mendadak. Tapi ada bagian lain dalam dirinya yang berkata bahwa ini adalah kesempatan untuk menemukan bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah. Perjalanan ke Amerika. Sinta masih belum percaya bahwa ia benar-benar berada di dalam pesawat menuju New York. Duduk di kursi kelas bisnis di samping Derek, ia merasa seperti berada di dunia lain. Selama ini, ia hanya hidup sederhana di Jakarta, bekerja sebagai penerjemah, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi sekarang, ia sedang dalam perjalanan untuk menemui keluarga yang bahkan tidak pernah ia tahu ada. Derek bisa melihat kegugupan di wajahnya. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Sinta tersenyum tipis, meskipun ia tahu Derek bisa melihat kegelisahan dalam dirinya. Aku hanya takut. Derek mengangguk. Aku mengerti. Ia menatap lurus ke depan sebelum melanjutkan. Aku juga takut saat pertama kali kehilangan Eleanor. Aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Dan sekarang, setelah bertemu denganmu, aku merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk menemukan bagian itu kembali. Sinta menoleh, terkejut mendengar kata-kata itu. Derek menatapnya dengan mata yang lembut. Aku tidak ingin kau merasa sendiri, Sinta, karena kau tidak sendirian. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Sinta merasakan sesuatu yang menyerupai kehangatan di hatinya. Bertemu keluarga Eleanor. Begitu pesawat mendarat di New York, Derek langsung membawa Sinta ke rumah keluarga Eleanor. Rumah itu besar, elegan, tetapi tetap memiliki nuansa hangat. Namun, meskipun rumah itu terlihat nyaman, perasaan tegang masih menguasai Sinta. Ketika mereka masuk, seorang wanita parubaya langsung menghampiri mereka. Matanya membengkak, seolah baru saja menangis. Itu ibu angkat Eleanor. Begitu wanita itu melihat Sinta, ia langsung berhenti melangkah. Matanya melebar, mulutnya terbuka tanpa suara. Sinta menundukkan kepala, tidak tahu harus berbuat apa. Wanita itu menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Tuhan, Eleanor. Sinta menahan napas. Derek segera maju dan menggenggam tangan wanita itu. Mrs. Parker, ini bukan Eleanor. Wanita itu menatap Derek dengan mata berlinang. Derek melanjutkan dengan suara lembut. Tapi ini adalah adik kembarnya. Ini Sinta. Hening. Ruangan seakan membeku. Mrs. Parker menatap Sinta dengan mata penuh emosi yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ia tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sinta merasa tangannya bergetar. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menerima saya. Saya tidak ingin menggantikan Eleanor. Saya hanya ingin mencari tahu siapa saya sebenarnya. Air mata jatuh di pipi Mrs. Parker. Kemudian, tanpa peringatan, wanita itu melangkah maju dan menarik Sinta ke dalam pelukannya. Sinta membeku. Tetapi detik berikutnya ia merasa tubuhnya mulai melemas dalam dekapan hangat itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah perasaan bahwa ia telah menemukan tempatnya. Sayangku, bisik Mrs. Parker di telinganya. Kau adalah bagian dari keluarga kami. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mengetahui kebenaran, Sinta menangis dalam pelukan seseorang yang akhirnya mengakuinya sebagai bagian dari keluarganya. Akhir yang baru. Sinta tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini.
Masa lalunya sudah terbuka, tetapi masa depannya masih menjadi misteri. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena akhirnya, setelah sekian lama mencari, ia telah menemukan keluarga yang selama ini hilang.